bawang putih, cabai merah, jahe, ayam, tomat, santan, dan ladaku. Nah, di sini bahan-bahan yang kita butuhkan ya. Ini bahan-bahannya. Kemudian ada lagi tambahannya garam, penyedap rasa, kamu bisa pakai kaldu atau yang lainnya. Kemudian kalian bisa tambahkan gula pas juga. Kemudian potong kolnya sesuai selera kamu, bisa dipotong besar, bisa dipotong kecil, potongnya bebas. Jangan lupa sayurnya kita cuci sampai bersih ya. Kita tiriskan setelah kita potong-potong. Kemudian kita potong ayamnya. Jadi di sini memang sengaja aku buat tongseng ala anak kos yang biayanya budgetnya itu nggak sampai 20.000, udah bisa jadi tongseng yang bisa kalian makan. Nah, ini ayam kalau kalian beli bisa per potong itu mungkin yang harga 12.000. Kalian bisa beli dada atau paha, terserah, yang penting ada dagingnya. Oke. Nah, teman, aku potong. Nah, kalian potongnya juga bisa bebas, bisa dadu, bisa sesuai selera kalian mau besar kecilnya potongan ayamnya. Kita potong-potong. Nah, masak ini sangat cepat sekali ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan, kita potong tomatnya. Nah, untuk potong tomatnya itu sesuai selera kalian ya teman-teman. Kalian bisa potong tipis, bisa juga kalian potong-potong tebal. Nah, di sini aku potong tipis-tipis aja. Oke, kita potong ya. Nah, kenapa aku pilih bikin tongseng ini? Karena tongseng ini biayanya nggak sampai habis 20.000, dan kemudian untuk para pemula dan anak kos ini sangat cocok banget karena bahannya sangat simpel dan mudah didapatkan, dan kita nggak perlu ribet tambah bahan-bahan yang lainnya. Mungkin ada juga tongseng yang jenisnya pakai ada bumbu tambahan yang lain-lainnya, tapi aku memang sengaja pilih tongseng yang ini biar anak kos dan para pemula pemasak bisa bikinnya, dan rasanya dijamin pasti enak endul. Oke guys. Nah, saat jadi pun tongsengnya ini banyak teman-teman, jadi kalian bisa makan berdua atau sama temen kamu, atau kamu makan buat menu makan uh, sampai 3 kali lah makan, karena kan kalian makannya pakai nasi. Oke, kita tiriskan tomatnya. Nah, kemudian aku di sini mau bersihin telenannya dulu ya biar bersih, karena selanjutnya mau aku pakai buat memotong bumbunya. Nah, bumbunya juga sangat simple, cuma bawang putih 3 siung, cabai dan jahe.
Nah, untuk bawang putihnya aku potongnya dipotong halus ya. Nah, untuk bentuknya nggak usah terlalu sempurna karena kesempurnaan hanya milik Tuhan, oke? Yang penting kecincang halus dan pasti rasanya nanti kalau dimasak mantep. Oke, kita potong-potong. Aku acak aja cincangnya ya teman-teman. Karena buat para pemula dan anak kos kan juga belum enak ahli juga dalam memotong kan. Jadi potongnya acak aja. Yang penting kita potong-potong halus aja. Nah, ini tongseng yang sangat simpel karena kita nggak perlu bumbu halus. Lada juga sama, kita nggak perlu menghaluskan lada karena di sini pakai lada bubuk aja. Untuk brand atau merek lada bubuk bebas, terserah kalian mau pakai lada apa aja. Oke, kita tiriskan. Nah, aku lanjut mau motong cabenya. Untuk cabai juga sesuai selera kalian ya teman-teman. Untuk motongnya juga mau tipis mau tebal terserah kalian. Nah, aku di sini cuma pakai 3 cabai. Kalau kalian mau pedas, kalian boleh tambahin cabenya. Tapi jangan langsung cabenya banyak ya, karena nanti masih ada lada, ada jahe juga, nanti takutnya kalian kepedesan. Nah, untuk jahe di sini jahenya aku geprek dulu, kemudian aku iris tipis. Nah, kalian boleh geprek, boleh enggak, sesuai selera kalian. Karena di sini aku pengen bau jahenya agak strong, jadi aku geprek dulu. Nah, untuk jahe dalam memasak itu tidak harus dia harus lembut atau harus digeprek sampai benar-benar halus ya. Jadi untuk jahe itu cukup diiris juga udah cukup, karena jahe nanti saat diolah dia akan mengeluarkan rasa dan bau. Nah, ini ada kol ya, aku ulang lagi, ada lada, ada ayam, ada tomat, kemudian ada bawang putih, cabai, jahe, dan santan. Tidak lupa di sini aku menambahkan garam, gula, dan kaldu ayam. Di sini kalian boleh pakai kaldu ayam atau enggak terserah. Kalian bisa ganti aja pakai mecin atau MSG. Kemudian air secukupnya. Nah, kita lanjut proses pengolahan. Nah, di sini kita panaskan penggorengannya, kita tambahkan minyak untuk menumis. Minyaknya nggak usah banyak-banyak, secukupnya aja ya teman-teman. Kalau kebanyakan ntar kalian gendut, bercanda. Oke, kita tambahkan minyak, kita panaskan minyaknya. Nah, tanda minyak itu panas itu saat dia sudah cair seperti air gitu saat kita aduk. Kemudian kita tumis bawang putihnya. Nah, bawang putih itu memang bahan yang cepat matang ya teman-teman. Jadi saat dia udah mulai harum, masukkan bumbu yang lainnya. Kita masukkan jahe sama cabai. Kemudian kita aduk-aduk sampai harum. Nggak usah takut gosong ya teman-teman, pakai feeling kalian aja. Langsung masukkan ayamnya, kita tumis-tumis ayamnya sampai berubah warna menjadi putih atau matang. Karena saat kita mengolah ayam, kita harus memastikan ayam kita matang. Kita tumis-tumis. Nah, masak tongseng ini juga nggak ada sampai 15 menit dari proses sampai pemasakan ya teman-teman. Jadi buat kamu yang pemula baru belajar masak, buat kamu yang udah keburu lapar, dan buat kamu anak-anak kos, ini sangat mudah banget dan dijamin rasanya mantul, mantap betul. Nah, kita tambahkan lada juga secukupnya. Kalian bisa kira-kira ya, nggak usah takut kira-kiranya berapa, secukupnya aja. Nanti kan setelah kalian kasih air, kalian bisa ngicipin. Setelah kalian icipin, oh ternyata kurang lada, kurang garam, kurang gula, kalian bisa nambahin saat proses
pemasaknya udah mau selesai pengicipan itu. Tambahkan air secukupnya. Nah, untuk air kuahnya itu kalian bisa sesuai selera kalian. Kalian mau kuahnya yang banyak atau yang sedang atau dikit aja, itu terserah kalian ya. Karena kuncinya nanti di proses pengicipan. Jadi kalian gak usah takut masakan kalian keasinan atau kurang apa. Nah, sekarang di sini aku masukkan garam secukupnya. Mungkin itu 1 sendok teh ya, nggak ada. Terus kemudian aku kasih kaldu. Ingat, garam jangan terlalu langsung banyak, karena kaldu itu juga rasanya biasanya sudah asin ya teman-teman. Kemudian tambahkan gula juga secukupnya. Karena kenapa pakai gula-gula? Tujuan semua masakan menggunakan gula karena gula itu memberi rasa masakan akan lebih gurih. Jadi kalau ngasih gula dalam masakan jangan langsung terlalu banyak, nanti kalau kebanyakan bisa manis juga. Jadi kalian kasih secukupnya dulu, kemudian kalian icipin rasa masakannya, dikira sudah pas, kalian gak usah nambahin. Jika kurang kalian bisa tambahkan gula atau garamnya juga. Oke, setelah mendidih aku icipin. Nah, kita icipin ya. Rasanya sudah cukup. Tunggu masakannya sampai matang. Nah, karena ada agak keasinan, aku tambahin air lagi sedikit. Nah, dalam proses pemasakan nanti mengicip masakan di akhir masakan mau selesai itu sangat penting ya teman-teman, karena saat proses pemasakan air itu akan menguap juga. Jadi biasanya kalau kita nggak icip lagi terakhir masakan kita, itu biasanya akan terjadi keasinan karena air yang kita masakannya akan menguap. Jadi kenapa tujuannya nanti di video akhirnya aku mungkin ada beberapa kali nambahin air juga gitu. Kemudian diaduk-aduk-aduk. Pastikan ayam udah matang. Nah, baru masukkan kol. Kenapa kolnya dimasukkan setelah ayam matang? Karena kol itu lebih cepat layu dan matang. Jadi kalau tongseng kolnya itu kematangan rasanya nggak enak. Jadi enaknya kolnya itu masih agak-agak ada rasa taste manisnya. Kalau kematangan, taste dari kol, rasa asli kol yang manis itu akan hilang gitu. Terus kita aduk. Nah, kita tambahkan santan. Kita aduk-aduk, kita puter-puter. Tapi jangan sambil goyang ya. Tapi kalau mau goyang sih boleh-boleh aja. Aduknya sambil goyang biar seru masaknya. Oke, jadi ini menu ini cocok banget buat anak kos. Nah, sayang kan santannya dibuang. Jadi di sini aku gunain air dari kuahnya untuk bersihin santan yang ada di mangkuk tadi. Kemudian kita aduk. Nah, aku di sini icipin lagi buat mastiin rasanya kurang apa. Aduk-aduk lagi. Nah, kita masukkan tomat. Kenapa tomat di akhir? Karena tomat itu bahan yang paling cepat matang. Oke, jadi tomat aku masukin terakhir. Nah, masak ini juga sangat cepat. Kemudian kenapa sayur-sayurnya dimasukin terakhir? Karena biar vitamin, kandungan-kandungan vitaminnya juga tetap masih ada di masakan itu gitu.
Jadi saat kita makan, masakan itu juga bisa bikin kita sehat. Karena dalam proses pemasakannya kita memasaknya dengan waktu yang cukup, nggak berlebihan. Nah, karena keasinan aku tambahin air dikit, karena udah aku bilang tadi, dalam proses pemasakan saat masakan mendidih itu pasti akan ada proses penguapan yang dimana airnya nanti akan berkurang, sehingga masakan akan terasa asin jika kadang kita terakhir dari masakan kita nggak icipin lagi gitu. Tapi kalau kalian udah profesional nih masaknya, nggak perlu icip-icip, udah jadi enak ya nggak usah diicip, nggak apa-apa. Tapi ini rekomendasi aja ya guys, saat mau akhir selesai masak jangan lupa kalian icipin. Nah, rasanya sudah mantap, jadi deh tongseng ala anak kos murah meriah mengenyangkan. Nah, ini mantap kan, nggak ada 20.000 udah bisa jadi tongseng sebanyak ini banyak loh guys, karena dagingnya melimpah juga, sayurnya melimpah, dan bisa kalian makan dengan nasi hangat. Wah, mantap banget. Nah, buat pemula anak kos pasti kalian bisa. Buat pasangan yang baru menikah, ini juga bisa buat kalian belajar untuk memasak. Kita icipin ya. Rasanya mantap, gurih. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa share, comment, and like.